ya agenda lain yang sebenarnya yang menjadi bahan usulan dari masyarakat itu bahwa partai politik juga harus direformasi. Ya, jadi tidak bisa dia main seenaknya gitu. Jadi bagaimana sekarang partai itu menjadi partai yang modern, partai yang lebih rasional, dan partai yang bisa memikirkan masa depan. Ya, jadi bukan hanya sebatas bagaimana kelompoknya aja, bisa punya jabatan lah ya. Itu. Nah, kalau sekarang kan bisa punya jabatan aja, Pak. Oleh karena itu kemudian mereka yang punya akses terhadap partai politik, baik keluarga maupun relasi maupun ekonomi, itulah yang akan punya peluang untuk terpilih itu dalam sebuah sistem pemilu. Kenapa? Karena memang di partai politiknya sendiri itu tidak ada reformasi untuk memperbaiki proses menjadi seorang anggota dewan itu. Ya, artinya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini sudah lama juga saya tidak mengunjungi sahabat Profesor Syarif Mahya sejak beliau terakhir dikukuhkan guru besar. Baru ini saya ketemu beliau. Sudah lama kita nggak ngobrol politik, ngobrol tentang macam-macam lah. Karena situasi Indonesia sekarang eskalasinya menurut saya makin memanas, walaupun adem tapi tetap memanas. Nah, penyebab dari ini semua pandangan Prof. Syarif Mahya mungkin ada beda atau memang ada lebih dikuatkan gitu. Kita minta pandangan beliau tentang eskalasi, misalnya soal diawali dari Pati dengan kenaikan pajak demo besar-besaran, apakah ini merembet karena persoalan itu juga atau karena soal election atau soal komunikasi publiknya para pejabat dan anggota DPR. Silakan Pak Syarif. Ya, jadi mencermati dua fenomena yang tadi disampaikan oleh Bang Ferdi. Pertama yang terkait dengan kenaikan pajak dan itu berbuntut aksi demonstrasi di Kabupaten Pati dan berbagai kabupaten yang lain. Dalam pandangan saya bahwa pemerintah atau negara butuh sumber pemasukan dari pajak, saya sepakat itu. Tetapi persoalannya adalah bahwa menaikkan pajak secara fantasis dengan angka 250% dan ada yang 1000%, itu menurut saya tidak layak atau tidak visible karena kondisi masyarakat itu sangat beragam. Nah, yang kedua ada persoalan mendasar bahwa menaikkan PBB di daerah itu tidak bisa menjawab persoalan karena dari hasil riset saya itu PAD itu kecuali Jakarta dan beberapa kota besar itu umumnya di bawah 30%. Ya. PAD keseluruhannya ya? Iya, semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten itu sangat tergantung kepada dana transfer, yaitu baik itu dari DAK maupun dari DAU. Oleh karena kenapa demikian? Karena pajak-pajak strategis itu dikuasai oleh negara, oleh pemerintah pusat, bukan oleh daerah. Jadi ada persoalan struktural yang tidak memungkinkan daerah itu bisa memaksimalkan sumber pendapatan daerah dari PBB misalnya. Nah, oleh karena itu kan yang harus diperjuangkan oleh daerah baik provinsi maupun kabupaten bukan sebatas menaikkan PBB, tapi bagaimana merebut sumber daya ekonomi dari pemerintah pusat. Ya, ini yang menjadi persoalan mendasar. Lebih dari 35 tahun kita daerah itu mengalami eksploitasi oleh pemerintah pusat sehingga
daerah itu selalu tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Dan ini juga berdampak karena ini, Pak, saya potong soal dari 900 triliun, 300 triliun dipotong sama pemerintah pusat untuk transfer ke daerah. Mungkin ini juga berdampak, Pak. Betul. Jadi yang daerah dia tekan ke bawah, yang pusat kan akhirnya naik belanjanya. Ya, jadi persoalan masalah efisiensi yang digumor-gumorkan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya di substansinya bukan sekedar pengurangan atau pemborosan anggaran, tapi juga bagaimana itu menyeimbangkan proporsi anggaran sehingga kemudian ada aspek pemerataan di daerah yang terkait dengan untuk menjawab tentang kebutuhan dasar di daerah. Yang terjadi sekarang itu justru terjadi ketimpangan dan itu terjadi di mana-mana. Bandar Lampung jauh lebih maju dibandingkan dengan kabupaten kota. Semua fasilitas pelayanan publik numpuk di kota. Itu termasuk pendapatan dibandingkan dengan kabupaten. Bandar Lampung jauh lebih tinggi, bahkan sekarang PAD-nya udah di atas 1 triliun. Itu kenapa? Karena sektor jasa dan perdagangan jauh lebih maju dibandingkan dengan di kabupaten. Itu persoalan. Itu. Ya, jadi soal kalau kota kan pasti dia dari pajak makanan pajak restoran aja dia punya Daerah pajak restorannya sangat kecil. Itu. Nah, mungkin malah nggak ditagih karena dia income-nya juga nggak tinggi gitu mungkin Soal kemudian pajak restoran, pajak hotel, itu di kota besar kan yang ada gitu. Kota kecil itu ada tapi terbatas sekali Mungkin kalau Wisma mungkin nggak ditagih, Pak ya. Jadi kembali ke persoalan fiskal ini. Jadi pemerintah pusat ini menekan transfer ke daerah dengan alasan efisiensi, dengan alasan efisiensi. Tapi dampaknya belanja pusatnya jadi tinggi. Nah, tinggal belanja pusatnya ini kemana? Ini kan yang jadi belum jelas. Terus muncullah kelihatan ada tunjangan perumahan yang dianggap oleh politisi Golkar Adis Kadir yang kemarin katanya sudah dinonaktifkan. Itu tunjangan 50 juta itu kecil untuk sewa rumah di sekitar Senayan menurut beliau begitu ya. Nah, itu yang punya dampak. Punya dampak yang sangat luar biasa soal perkataan dia. Nah, ini membuat kemarahan masyarakat. Ada pemicunya pasti ya, Pak ya. Ini ada pemicunya. Nah, kembali kepada soal pajak ini, menurut Pak Sarip, perlukah dengan kondisi efisiensi ini agar ada kehidupan ekonomi atau ada belanja pemerintah itu menaikkan pajak di daerah-daerah ini yang PBB tadi, perlu nggak itu? Atau dia tetap sudah uang yang ada aja yang dibelanjakan? Sangat dimungkinkan itu pajak dinaikkan, tetapi dari sisi kondisi di daerah itu kelayakannya harus dipertimbangkan. Saya ambil contoh Herman HN waktu jadi wali kota itu pernah menaikkan PBB sangat besar sekali, tetapi kemudian tidak ada penolakan karena komunikasinya bagus. Yang kedua memang proporsional. Nah, jadi artinya kalau gimana? Harus disosialisasikan dulu artinya. Harus dikomunikasikan dulu. Ada gerakan nggak atau ada penolakan nggak gitu? Ya, betul. Yang kedua memang ada ruang untuk masyarakat diberikan peluang untuk mengadukan pengaduan. Artinya tidak mutlak itu kenaikan itu. Jadi itu bisa ada proses tawar-menawar dengan masyarakat karena sangat beragam sekali itu. Ya, jadi seperti PBB PBB ini kan kabupaten kota yang memungut. Tapi PBB 2 yang perusahaan HGU ini kan larinya ke pusat. Menurut Pak Sarip baiknya ini ke daerah aja bagaimana? Justru itu yang saya katakan. Biar ada kontrol gitu. Jangan nggak ribut kita seperti SGC diminta ukur ulang. Dan pemerintah pusat juga gantung-gantung soal ukur ulang. Ukur ulang ini kan memastikan untuk bayar pajaknya, kalau saya melihatnya dari situ. Gimana, Pak? Itulah yang harus ditinjau ulang. Jadi
PBB kehutanan, PBB tambang, ya dan sebagainya, perkebunan dan sebagainya itu, dan yang selama ini ditarik ke pusat, itu yang harusnya itu dievaluasi dan jika memungkinkan itu harus didistribusi ke daerah. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pemerataan dan peningkatan PAD di daerah. Itu di undang-undang atau PP itu ya Pak? Apanya? Soal PBB ini. PBB undang-undang. Undang-undang ya, yang dipungut oleh pusat, dipungut oleh daerah. Iya. Jadi Lampung ya, kita ngobrol soal Lampung. Lampung ini kan HGU-nya terbesar, Pak. Iya. Ya kan, kalau di Jawa itu kan banyak perkebunan rakyat, tebu aja perkebunan rakyat kan gitu. Pabriknya yang punya swasta ataupun BUMN. Nah, Lampung perkebunan rakyatnya itu lebih kecil daripada lahannya sih perkebunan perusahaan gitu ya. Sangat-sangat besar. Nah, seperti kemarin diminta ukur ulang SGC, itu kan juga penting untuk mengukur PBB ini bayarnya bener nggak kan gitu Pak? Iya. Ya kan? PBB 2 ya, soal HGU itu. Nah, jadi menurut Pak Sarip penting lah itu dibalikan aja langsung ke sini, karena kan pajak perusahaan sudah diambil oleh pusat, pajak penghasilan karyawan diambil pusat, pajak penghasilan perusahaan diambil pusat gitu. Nah, bagaimana dengan pajak lainnya seperti pajak tambang Pak? Itu ada pajaknya nggak? Ada. Pajak atau retribusi? Pajak itu, dan itu ditarik ke pusat. Ditarik pusat, itu marak ya Pak, di mana-mana soal para petinggi, ada jenderal segala yang ngurusi tambang. Ini kan duit terbesar soal tambang ini Pak. Ya. Tapi daerah itu tidak menikmati itu, kan banyakan pusat. Entah gimana itu lokal itu kan jarang menikmati secara langsung soal itu. Ya. Ya bagaimana ini pendapat Pak Sarip? Ya. Yang pertama saya ingin mengomentari terkait dengan perusahaan-perusahaan besar yang yang kontribusi pajaknya diambil ke daerah. Tetapi ada persoalan ya, apakah betul ya perhitungan penarikan pajak ditarik ke pusat itu, karena dalam berbagai kasus tempo hari itu misalnya ada kasus pengemplang pajak. Ya, artinya memang di situ tidak ada yang namanya transparansi dan akuntabilitas, sehingga pajak kemudian bisa direkayasa dan uang tidak masuk semuanya ke kas negara. Itu yang pertama. Ini juga persoalan yang sampai sekarang tidak terungkap itu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah apa tadi? Ukur ulang. Pengukur ulang itu memang harus dilakukan ya, karena memang selama ini itu tidak transparan dan pajaknya kita dapat berapa kan nggak ada yang tahu Pak. Tidak transparan dan memang tidak dibuat transparan ya, karena itu jadi ada kesengajaan lah. Ada persekongkolan yang tersembunyi di balik itu, ada keuntungan yang diraih itu oleh oknum-oknum tertentu. Itu persoalan-persoalan yang sudah lama sekali. Jadi problem terkait dengan transparansi, akuntabilitas buat kita sampai sekarang itu menjadi masalah besar. Dan ini kalau saya boleh menambahkan ya, terkait dengan isu yang terjadi sekarang, aksi demonstrasi misalnya ya, kemudian keluarlah sebuah himbauan dari presiden ya, kemudian ada pemberian sanksi pencabutan keanggotaan anggota dewan kan gitu ya, masih nonaktif ya, ada 4 orang atau berapa begitu ya, kemudian opini terbangun seakan-akan itu menyelesaikan persoalan itu ya, mungkin dalam jangka pendek opini yang mau dibangun mungkin ya, opini yang bukan terbangun kali ya, mau dibangun jadi mungkin saja itu jangka pendek bisa meredam amuk massa masyarakat, tapi akar persoalannya itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi ada beberapa persoalan yang mendasar yang sampai sekarang itu menjadi kekecewaan publik. Satu itu sampai sekarang RUU tentang perampasan aset tidak disahkan. Ya.
omblang-ambing lempar sana, salah ini partai ini, salah partai ini. Ya. Yang kedua, fenomena tentang dominasi kekuasaan oligarki tidak bisa dibatasi, ya, sehingga mereka begitu leluasa mendikte tentang pemerintah. Bisa membuat peraturan sendiri. Betul. Yang ketiga, ada paradok yang menyolok di mata publik terkait dengan penegakan hukum. Di satu sisi misalnya Tom Lembong dan Hasto diberikan amnesti dan abolisi, tapi di sisi yang lain ada keputusan yang sudah inkrah tapi tidak dieksekusi. Ya, Sylvester ya. Nah, itu agak aneh itu negara ini. Artinya memang tidak ada hukum kalau kayak gitu. Tidak ada hukum. Yang keempat itu ada persoalan yang sudah diketahui publik bahwa persoalan pokok yang terkait dengan pemerintahan Jokowi itu adalah mendomplengnya rejim lama, yaitu Jokowi yang banyak mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu selama ya Pak Prabowo masih gantung nih, tergantung dan masih mengajak Jokowi untuk berikut rejimnya itu adalah masuk dalam sebuah sistem, maka itu kemudian dicurigai oleh elemen publik bahwa itu punya pengaruh yang kuat. Jadi selama empat persoalan mendasar itu tidak diselesaikan oleh rejim yang sekarang, maka ada potensi ya terjadinya amuk massa di masa yang akan datang. Ya, karena kan gini bisa kelihatan ya soal kekuatan Presiden Prabowo yang menurut saya nggak kuat karena setiap peraturan dibatalkan. Ada yang kalau udah ribut masyarakat seperti gas 3 kg, itu dibatalkan oleh Bahlil ya, oleh pemerintah lah. Kemudian soal tadi amnesti abolisi, kemudian soal apalagi tuh ada banyak juga ya Pak ya yang dibatalkan itu, atau ada keributan dibatalkan. Ini keributan soal Tom Lembong sama Hasto. Dibuatlah abolisi amnesti. Nah, itu kelihatan sekali bahwa ini komandonya ada di mana gitu kan. Nah, kalau saya berpikiran bahwa presidennya Prabowo, tapi perintahnya ada dua. Ada dari luar, dari ini. Seperti kemarin saya mengatakan, kenapa sih nggak ada budaya mundur di Indonesia seperti di tempat lain atau di Jepang? Kapolri misalnya, Kapolri terlama sejarah Indonesia adalah 4,5 tahun sekarang ini. Sudah membuat gap antara ratingnya, yang membuat kecemburuan pasti ada blok. Ketika dia seperti ini akan terjadi sistem di dalam sistem, Pak. Jadi polisi itu punya sistem komando, TNI juga komando. Tapi ketika ini panjang, komandonya itu bukan sistem yang realistis, sistem yang dibuat oleh manusianya lagi. Ada dua sistem di dalam situ. Jadi seperti usaha dalam usaha. Mungkin nggak sistem ini terjadi lagi, ada bisa perintah dari luar karena dia komando. Sampai di tingkat polsek itu ada perintah dari luar. Perintah yang dari sini enggak. Mungkin nggak itu ada sistem dalam sistem di kepolisian ini, Pak. Jadi gini ya, itu proses demokrasi di Indonesia itu belum final. Artinya demokrasi harus difahami sebagai sebuah proses yang jangka panjang, bahwa akibat dari itu kemudian muncul berbagai masalah, ya, proses politik di Indonesia. Buat saya itu biasa. Ya, bahwa proses politik ada kekurangan, keterbatasan proses bernegara saat ini, itu dalam sebuah proses demokrasi hal yang wajar. Tapi yang harus dijaga itu adalah konsistensi kita dalam menjaga alur demokrasi itu harus konsisten. Termasuk tadi ya tidak boleh ada itu konsep yang tadi sistem dalam sistem itu. Menurut saya tidak mungkin itu dalam konteks negara kesatuan. Ya, itu harus berada dalam sebuah sistem yang memang berjalan normal. Berjalan normal, dan itu sudah menjadi kesepakatan dan konsensus
bernegara gitu. Itu yang paling pokok gitu. Oke. Nah, menindaklanjut tadi sistem dalam sistem. Karena saya melihatnya begini, Pak. Demo kemarin aman-aman saja. Ya. Ketika ada pemicu mobil rantisnya Brimob menabrak pengemudi ojol, demo jadi liar. Ya. Demo jadi liar, polisi jadi diserang, beralihlah isu ini ke isu menyerang polisi. Menyerang polisi, kemudian isu menyerang anggota DPRD yang dikatakan bersenang-senang di atas kesusahan rakyat. Ya, DPR RI yang di atas kesusahan rakyat. Tapi yang itu pilihannya nggak semua gitu ya pilihannya. Pasti ada yang menggiring ya. Ada Sahroni, ada Uya Kuya, ada Eko Patrio. Si Adis Kadir tidak kena. Ya kan? Entah siapa yang menggiring ini kan patut juga kita bisa berspekulasi. Apa gitu? Kenapa Adis Kadir nggak kena? Dia juga mengomongkan soal tunjangan itu yang pertama kan gitu. Yang lain itu Eko itu sama Uya kan joget-joget aja gitu kan. Dia tidak komentar soal yang ini gitu. Kecuali Sahroni yang tolol itu kan gitu. Nah, melihat seperti ini, apakah perlu adanya regulasi, Pak, soal pemilihan DPR ini? Ya, jadi gini, apa namanya? Saya mau komentar dulu terkait dengan fenomena kerusuhan, kekerasan, ya, yang kemudian itu didefinisikan, dipersepsikan sebagai bentuk apa namanya brutalisme, gitu ya. Saya tidak menempatkan itu sebagai sebuah aksi brutal, tapi itu adalah simbol terhadap bentuk perlawanan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi saya memaknainya itu adalah simbol, ya, bukan dalam arti kekerasan dalam arti yang sebenarnya, ya. Karena itu luapan ya, Pak. Karena itu luapan. Ya, sebelumnya 98 atau Malari 75 juga sama kan? Sama. Oleh karena itu sekarang ada kecenderungan opini dibangun bahwa itu adalah brutalisme dan sebagainya, sehingga kemudian pemerintah mengambil tindakan berdasarkan persepsi seperti itu. Jadi bukan akar masalah, bukan substansi. Kenapa sih terjadi gini? Iya, itu yang pertama. Kemudian terkait yang kedua, yang berkaitan dengan mungkin tidak dilakukan pemilihan dewan versi baru ya, menurut Pak itu ya. Untuk sekedar catatan evaluasi terhadap proses pemilihan anggota dewan yang sekarang. Ya, 2024 dianggap ugal-ugalan, ini paling luar biasa. Ya, nah saya kira yang perlu dicegah itu adalah menempatkan pemilu sebagai sebuah proses alamiah, artinya pemilu itu bukan sebuah produk rekayasa. Nah, kalau saya melihat, walaupun itu tidak diatur oleh undang-undang, tetapi realitas politiknya, kalaupun diatur nanti saya jelaskan, ya, yang namanya politik uang itu seperti dibiarkan dan kemudian jadi ukuran bagi anggota dewan. Kalau menang, ya, kalau mau bersaing, maka tidak mungkin kalau tidak punya kekuatan uang, dan itu sudah menjadi dalil yang diterapkan oleh para politisi. Nah, konsekuensi dari situ itulah kemudian ya menimbulkan apa namanya isu tentang persoalan integritas menjadi tidak terjaga, kepekaan terhadap masyarakat kecil menjadi berkurang, ya. Nah, menurut saya yang harus dibongkar itu adalah mereform sistem pemilu yang bisa apa namanya meminimalisasi terjadinya praktek politik uang. Ya, itu yang menurut saya yang paling mendasar. Itu. Ya, itu kan transaksional. Ya, transaksional. Dan ini menurut saya pribadi, para anggota legislatif nih sangat menikmati soal ini. Ya. Itulah ditunjukkan dengan perilakunya saat ini. Ya. Kenapa? Menganggap rakyat itu kan sudah saya beli.
Ya kan, selesailah urusan ini. Jadi saya mau apa-apa ya nggak urusan, namanya sudah dibeli barang itu. Nah, ya sementara rakyat itu sangat senang aja dengan cara seperti itu, bantuan bansos segala. Dia senang karena kebutuhan yang di depan matanya ya itu gitu Pak. Ya, jadi melihat seperti ini, kemudian ada contoh lagi hasil dari beberapa sumber, ada 50% lebih sedikit itu anak pejabat atau anak petinggi, anak orang kaya yang bisa masuk. Jadi seorang aktivis yang berangkat dari bawah, lahir dari air mata, itu tidak bisa mengalahkan seseorang yang lahirnya dari susu dan madu, Pak. Makanya itu fenomenanya ada anggota dewan 4 kali pemilu menang terus. Kenapa? Karena polanya dia udah paham, udah ajeg itu, sehingga tidak terlalu sulit ya untuk mengumpulkan suara. Ya, dia sudah tahu ya. Lampung lah. Lampung banyak anggota DPR RI yang 3 periode, 4 periode itu dia aman aja terus. Walaupun dia nggak pernah bersuara di negara ini, tapi dia jadi terus itu barang. Nah, yang kedua itu ada sistem yang mengkondisikan itu terjadi. Apa itu? Sekarang orientasi anggota dewan itu bukan publik dalam arti luas, tapi dibatasi oleh kepentingan dapil, daerah pemilihan. Ya, nah daerah pemilihan ini yang kemudian dipelihara baik melalui jalur APBD atau APBN, sehingga kemudian segala bentuk fasilitasnya itu dipenuhi. Inilah yang kemudian menimbulkan keajegan dari si pemilih terhadap anggota dewan itu. Makanya bisa 4 kali, bisa ada yang 3 kali. Karena kepentingannya dipenuhi. Kepentingan dipenuhi melalui ya duit negara lewat APBD, lewat APBN. Itu di dapil itu. Tapi bukan memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, bukan, atau pergerakan ekonomi jadi meningkat. Karena kan hasil penelitian gap antara si kaya dan si miskin ini kan terlalu tinggi. Yang menengah nggak bisa ke atas, Pak, sekarang ini. Menengah ini jatuh. Dari kemarin saya di Real Estate Expo itu aja mengatakan bahwa daya beli yang menengah ini hancur. Justru daya beli yang tinggi malah harga rumah yang 1 miliar ke atas. Kan aneh ini, Pak. Kan aneh, artinya ya stabil yang mereka itu yang ada di situ. Nah, yang menengah ini mau kemana? Ke atas nggak bisa, ke bawah dia kecenderung lebih berpeluang gitu, malah ke bawah gitu. Jadi artinya perlu adanya regulasi soal election ini, soal pemilihan ini ya Pak Sarip ya. Jadi supaya tidak terjadi yang seperti ini. Itu kan ada untung ruginya soal pemilihan ini Pak. Tertutup ataupun terbuka. Kalau saya melihatnya lebih apa namanya, ekonomis itu tertutup. Jadi partai saja yang kampanye, tapi orang melihatnya menurutnya nggak demokratis, ya kan? Tetapi bisa kita lihat lagi yang sekarang ini kan satu partai aja bisa berantem Pak, karena satu dapil. Nah, ataukah ini tertutup, ataukah ini distrik? Ini kan saat inilah peluang itu sebenarnya harus dijalan. Memang tidak selalu baik hasilnya, tapi meminimalis cost itu penting. Gimana Pak? Ya, agenda lain yang sebenarnya yang menjadi bahan usulan dari masyarakat itu bahwa partai politik juga harus direformasi. Jadi tidak bisa dia main seenaknya gitu. Jadi bagaimana sekarang partai itu menjadi partai yang modern, partai yang lebih rasional, dan partai yang bisa memikirkan masa depan. Jadi bukan hanya sebatas bagaimana kelompoknya aja, bisa punya jabatan lah ya. Itu. Nah, kalau sekarang kan bisa punya jabatan aja Pak. Oleh karena itu kemudian mereka yang punya akses terhadap partai politik, baik keluarga maupun relasi maupun ekonomi, itulah yang akan punya peluang untuk terpilih itu dalam sebuah sistem pemilu. Kenapa? Karena memang di partai politiknya sendiri itu tidak ada reformasi untuk memperbaiki proses menjadi seorang anggota dewan itu. Ya, artinya kan kalau di tingkat daerah Pak, itu kan tidak bisa merubah undang-undang itu.
Ya. Yang bisa merubah ini kan DPR RI. Betul. Ya, DPR RI bersama pemerintah pusat tentunya. Ya, sampai hari ini tadi seperti kata Prof. Sarip soal perampasan aset, soal pembuktian terbalik. Ya, ini tidak jalan. Kalau dua ini dijalankan saja, ini menurut saya akan meredam gitu ya. Nggak bisa sembarangan pejabat itu punya mobil baru kerja, nggak bisa juga. Jadi dua undang-undang ini diberlakukan juga lebih fair gitu. Nah, kemudian soal pemilihan model pemilihan yang sekarang ini justru berpeluang ya tadi ya, orang-orang yang punya duit akhirnya yang punya duit berkelompok menjadi banyak. Yang mengeruk uang negara ini kan gitu, karena dia pikir mencari jabatan itu cukup dengan jual beli, cukup dengan transaksional gitu kan. Selesailah urusan itu, mas bodoh amat kalian, mas bodoh amat negara seperti ini, mas bodoh amat soal korupsi gitu. Nah, berdampak sekarang juga ada di mana-mana sudah akhir berapa tahun ini Pak, antri di pom bensin Pak. Ya, korupsi Pertamina itu bisa kuadriliun soal oplos. Ya, kenapa nggak pemerintah berpikiran ya sudahlah subsidi aja ini rakyat ini kan semua menikmati gitu, nggak cuma 1% 2%, karena yang menikmati kuadriliun ini paling 2% orang Pak, dari total orang yang ada di Indonesia gitu. Nah, artinya undang-undang perampasan aset, undang-undang pembuktian terbalik, kemudian pemilihan ini perlu ada perubahan kan gitu Pak. Perlu ada amandemen, perampasan aset perlu diketok palu. Kemarin semalam itu Ketua Demokrat sudah coba memulai dengan pingin perampasan aset ya. Dia secara politik dia pingin juga cari untung pasti ya kan gitu ya. Tapi masalah realisasi jadi nomor 2. Nah, soal pemilihan distrik kan banyak partai-partai yang nggak berani memainkan peran ini kan gitu. Nah, takut mereka nggak bisa dapat di pusatnya. Nah, ini sebenarnya peluang rakyat untuk mendesak ini juga kan gitu Pak. Boleh, ya mendesak ini agar bisa ini dijalankan gitu. Kalau tidak ya pasti seperti ini terus gitu. Yang punya peran di negara ini ya kelompok-kelompok itu, akhirnya mereka KKN-nya makin tinggi, kelompok keluarganya makin banyak ya. Partai PAN itu saya lihat makin banyak itu. Di mana-mana di daerah, dia kepala daerah Bengkulu, di Lampung juga begitu, di kementerian juga begitu, keluarga ketuanya juga ada di situ. Jadi peluang itu memberikan keleluasaan bagi mereka gitu. Nah, ada lagi nggak Pak yang kira-kira perlu kita diusulkan untuk terjadi perubahan agar sistem ini makin baik? Kan 27 tahun kita setelah reformasi ini malah makin terpuruk. Satu yang terkait dengan sistem pemilu ya. Sebenarnya dari dulu sudah ada usulan kalau pemilihan dengan sistem distrik itu untuk Indonesia lebih cocok dibandingkan dengan sistem yang terbuka yang terjadi sekarang. Dan itu kemudian mendapat penolakan keras ya, itu dari pembuat undang-undang. Dari pembuat undang-undang. Yang kedua itu saya ingin melihat tentang fenomena sistem kekuasaan yang sekarang yang diformat dalam bentuk melemahkan oposisi. Jadi sekarang dengan adanya konsep KIM, Koalisi Indonesia Maju minus PDIP, praktis tidak. Tapi udah ikut orang PDIP Pak? Dalam proses. Praktis, maka fenomena sistem pemerintahan itu cenderung tidak ada yang mengontrol, ya, karena memang tidak ada partai yang beroposisi menempatkan yang berlawanan dengan rejim yang ada sekarang. Oleh karena itu yang terjadi itu adalah sifat kompromistik, pragmatis, kompromi, dan saling berbagi di situ. Nah, inilah yang bahayanya kenapa Dewan diamuk massa, karena memang tidak ada dampak yang signifikan yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Mereka sangat elitis sekarang Dewan itu, kompromistik, kemudian bermitra ya,
dan yang penting kepentingan mereka terpenuhi. Nah, fenomena ini adalah fenomena sistem, bukan masalah personal. Ya, jadi apa yang terjadi di formasi seperti itu, yaitu kemudian karena kita selalu ada asumsi bahwa dalam mengelola negara itu harus tertib, aman, kemudian stabil, ya, tidak stabil itu yang tidak membahayakan NKRI. Nah, kemudian asumsi itu, pandangan itu, kemudian dibuatlah sebuah mekanisme yang tadi kompromi. Ya, kompromi. Tapi komprominya bukan untuk rakyat, bagi-bagi kekuasaan. Itu yang kemudian tidak dibaca bahwa amuk massa itu adalah akibat aja dari sebuah sistem yang seperti itu. Karena komprominya kompromi kekuasaan, bukan kompromi untuk rakyat secara menyeluruh. Itu. Oke. Nah, ini sebelum kita tutup ini, saya minta pandangan soal jabatan DPR RI, DPRD, provinsi dan kabupaten kota, nih. Kepala daerah dan waktu itu sudah di judicial review harus mundur. Berubah lagi sekarang kepala daerah hanya cuti kalau dia ingin mencalonkan diri kembali. Ya. Nah, sementara DPR itu harus mundur kalau dia mencalonkan diri jadi kepala daerah, Pak. Ya. Tidak cuti, ya. Itu pertama. Terus yang kedua, soal DPR ini yang tidak pernah mau turun, bisa 4 kali, bisa 3 kali, bisa seterusnya. Sementara jabatan itu politis, kepala daerah politis, DPR politis. Kepala daerah 2 kali, presiden 2 kali, DPR itu tidak pernah diminta untuk cukup 2 kali. Atau di tingkat kabupaten dia 2 kali, kalau dia mau nyalonkan diri, lari ke provinsi atau ke DPR RI. Nah, ini ada pelanggaran HAM nggak dari kedua ini, Pak? Sudut pandang Prof. Sarip di mana? Perlu nggak ini direformasi juga? Ya, yang pertama itu terkait dengan apa tadi? Tadi yang pertama. Ya, jadi lupa juga saya. Ya. Coba yang ini soal apa tidak mundur. Ya, jadi begini ya. Aturan kepala daerah itu mundur, DPR tidak mundur. Ya, jadi gini, itu ada perspektif dari sisi perspektif hukum tata negara. Ya. Ada yang mengatakan bahwa masa jabatan itu terukur, artinya sejak dilantik sampai dia itu eksplisit bunyinya adalah 5 tahun. Ya. Ya, sehingga kemudian kecuali kalau dia berhalangan tetap dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, dengan dasar itu maka kemudian ada pengecualian ketika dia mencalonkan diri, maka setelah usai dia jika tidak terpilih bisa aktif kembali. Ya. Nah, itu konsekuensi dari regulasi yang mengatur seperti itu, ya. Tapi ada juga pendapat bisa saja dia mundur secara permanen, ya, kalau memang itu kehendak dari pribadinya, tapi bukan dalam konteks undang-undang regulasi. Ya, regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan DPR 2 periode. DPR 2 periode, ya. Kalau kepala daerah 2 periode. 2 periode. Nah, kalau di internal partai ada regulasi itu. Ada, tapi kan nggak bisa berlaku tapi untuk bisa itu. dieksekusi di luar. Jadi yang melakukan vonis terhadap pembatasan itu justru di internal partai. Tapi kalau di di lembaga legislatif itu tidak ada. Ya. Sehingga kemudian tadi saya katakan partai juga nggak memperlakukan itu terserah karena dia pimpinannya. Makanya dia ada yang kemudian mendefinisikan seumur hidup gitu, itu karena konsekuensi dari itu. Jadi dia di internal partai justru yang harus ada regulasi itu.
Tapi kan kalau di internal partai kan nggak bisa eksekusi, Pak. Justru itu. Karena pimpinan partainya yang akan terkena diri dia sendiri. Betul. Nah, Ya. kenapa nggak di undang-undangnya saja dinyatakan sama dengan kepala daerah gitu, 2 periode juga? Ya itu saya kira jadi usulan ya untuk untuk mereformasi kondisi yang ada sekarang. Cuman persoalannya ya begini, itu partai itu adalah di fenomena di Indonesia partai yang sifatnya personal, bukan institusional. Jadi akhirnya kendati dia dibungkus sebagai organisasi, sebagai institusi, tapi kepemilikan otoritasnya itu lebih pada personal. Ya, pemilik partai. Nasdem ya tergantung Surya PDI Paloh, juga, PDIP, Gerindra juga. Ya. Kecuali Golkar terpimpin. yang relatif lebih demokratis gitu ya. Walau terpimpin. Walau terpimpin itu. Jadi itu problemnya. PKS juga relatif tidak ada kepemilikan yang sifatnya personal. Ya tapi kan itu sistem yang ada sekarang ya Pak ya. Ya. Sistem yang ada sekarang. Tapi sebaiknya kan harus dirubah soal ini kan gitu. Ya, tapi ya. keinginan partai itu agak berat ya, dia ke soal 2 periode pemilihan, kemudian ini kan kaderisasi sebenarnya nggak jalan. Partai-partai seperti kata Prof. Sarip tadi ini adalah pemilik. Ya. Ya rata-rata partai mana yang nggak pemilik itu ya paling Golkar, walaupun dia terpimpin, terkondisi dulu, tapi dia nggak orang itu aja yang bakal jadi ketuanya gitu kan. Tidak gitu kan, sama PKS mungkin ya, PKS ya salah satunya nggak orang-orang itu aja yang jadi presiden PKS-nya gitu. Nah, peluang ini kan bisa juga meminimalis kecemburuan daripada orang-orang ingin menjadi wakil rakyat, Pak, yang tidak punya uang. Ya. Aktivis lah misalnya, yang kalau di zaman Orde Baru itu aktivis itu tidur di kantor partai dulu Golkar lah kita anggap, dia bisa menggantikan seniornya Pak. Ya. Dari daerah dia nggak punya tempat kos, dia tidur di situ kan bisa. Nah kalau ini berperiode-periode kan nggak bisa mereka ini. Nggak bisa. Malah yang dimasukkan oleh orang partai orang yang punya duit di dalam situ. Ya kan terjadilah seperti ini gitu, makin termarginalkan kan orang-orang yang punya kemampuan untuk empatinya tinggi karena dia lahir dari rakyat kecil gitu. Nah, dia hidupnya memang susah gitu, dia kepingin menjadi lebih baik. Nah, artinya di momen seperti ini juga perubahan sistem itu juga diperlukan kan gitu Pak? Iya, ya sangat diperlukan. Jadi kalau di negara-negara maju yang menonjol itu adalah identitas dan karakter partai itu sangat kuat, bukan pada personalnya. Ya. Misalnya partai. Jadi sistem yang dibentuk ya Pak? Partai Republik, Partai Demokrat, Partai Buruh, ya dan sebagainya. Tetapi di kita itu kan lebih banyak pada personalnya, ya Megawati misalnya, bukan PDIP-nya, Megawatinya. Megawatinya, iya. Dan dipersonalkan oleh pendukungnya. Iya, gitu. Sekarang kita bayangkan misalnya sekarang partai Gerindra identik dengan Prabowo. Ya. Kalau diasumsikan Prabowo tidak mau lagi memimpin itu, bagaimana nasib itu? Betul. Ya. Sama dengan PDI juga kan. Sama dengan PDIP. Nah, PDIP relatif lebih ideologis ya, tapi partai-partai yang lain itu kan kekuatannya ada di uang, ada di sumber pendanaan, gitu. Ya, itu problemnya, gitu. Ya, jadi problem-problem ini juga akumulasi juga ini, Pak. Jadi memang kalau berani DPR RI ini memang berubah total soal undang-undang gitu kan, nggak semuanya mengerti sih sebenarnya, bukan nggak mengerti, mungkin nggak peduli kan gitu soal itu ya. Kejadian yang akhirnya seperti ini bukan soal kemewahan yang ditunjukkan aja, tapi akumulasi itu kan Pak, yang harus ada regulasinya, ini ada amandemen gitu, ada. Oleh karena itu ya kelompok perguruan tinggi, masyarakat, LSM ya itu harus menawarkan alternatif ya. Untuk memperbaiki sistem yang sudah ada ini. Jadi masyarakat juga, perguruan tinggi ya dan kelompok-kelompok kepentingan harus punya keberanian untuk menyuarakan dan menawarkan alternatif gagasan.
kalau misalnya mau membenahi sistem, jangan selama yang terjadi sekarang semuanya mengiyakan sistem. Perguruan tinggi sekarang karena masuk itu 35% suara ada di Kementerian Pendidikan itu, jadi mengikuti alurnya pemerintah, nggak berdiri sendiri. Ya kita kasih contoh penolakan di universitas apa itu Harvard di Amerika itu soal bantuan itu, kan selisih paham dengan Donald Trump kan gitu Pak. Nah kita ini malah lebih mengikuti itu, yang ingin mencalonkan diri jadi rektor juga mencari peluang untuk lobby-lobby ke kementerian atau ke partai politik. Kan gitu. Nah, yang terjadi di Unila juga sekarang kan ada. Kemarin datangnya Habibur Rahman ya kan gitu, soal pencalonan sudah dia ini aja sih nyalon. Nah, kan itu tidak ilmiah gitu, tidak ilmiah. Akademisi atau perguruan tinggi ini kan harusnya tadi seperti kata Pak Sarip menyuarakan itu dan ilmiah gitu, bukan kepentingan dia gitu, tapi kepentingan untuk masyarakat rakyat sepenuhnya gitu. Nah Pak Sarip, ini di penutup adakah yang perlu ditambahkan dari beberapa poin tadi yang sudah kita diskusikan? Silakan Pak Sarip. Jadi saya ingin mengakhiri dengan menyampaikan tentang skenario masa depan. Jadi skenario masa depan Indonesia itu ada dua pilihan. Pertama adalah sikap optimistis. Optimistis. Jadi kalau kita menempatkan Indonesia optimis, maka kita akan memposisikan Indonesia itu setara dengan Cina, India, Korea. Jadi masuk dalam negara-negara besar dan negara-negara maju. Itu idealnya seperti itu. Tapi ada skenario pesimis. Nah, kalau kita merujuk pada skenario pesimis, tidak menutup kemungkinan Eropa Timur berantakan, Uni Soviet berantakan, kemudian Iran tahun 79 dari negara kerajaan negara Islam gitu. Jadi ada dua skenario itu. Nah, kita sekarang Indonesia itu posisinya di mana? Itu harus dibaca. Jika misalnya Indonesia itu mengalami keterbatasan keuangan, kemudian hutang besar, kemudian KKN tinggi, maka kita tidak menutup kemungkinan pada skenario pesimis. Jadi disitulah kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman untuk melihat Indonesia masa depan. Itu aja. Terima kasih Pak Sarip. Pemirsa Gunsan Talk, tadi ada skenario optimis, ada skenario pesimis ya. Indonesia harus melihat masa depan itu seperti apa. Eropa Timur, kemudian Rusia juga bergejolak ya kan gitu. Walaupun Eropa mapan, tapi ternyata bisa bergejolak juga gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Jadi pemirsa Gunsan Talk, silakan dicermati diskusi bincang-bincang saya dengan Prof. Sarip Mahya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para petinggi di Indonesia ini untuk suatu perubahan di Indonesia menjadi lebih baik, bukannya lebih terpuruk dari reformasi di tahun 98. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.